Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada kelanjutan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Nasura 2101. Kisah yang berjudul Satara. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mbah Waria Ibu Komari geragapan saat matanya menangkap tubuh Ayu dan Gendis menggeliat. Kedua gadis kecil itu terbangun dari pingsannya. Seolah mendapat kekuatan baru saat melihat tubuh cucu-cucunya menggeliat. Mbah Waria langsung bangkit lalu menutupi jasad Komari dengan selimut. Dia langsung menyeret kedua cucunya keluar dari kamar Komari. Ayu dan Gendis yang masih setengah sadar hanya bisa menurut saat diseret olehnya. Mbah Waria mengambil bundelan dari dalam lemarinya lalu menggelendang kedua cucunya keluar dari rumah. Langkahnya tergesa. Kedua kaki kecil Ayu dan Gendis tampak susah payah mengimbangi langkah neneknya. Setengah diseret. Saat berpapasan dengan warga, Mbah Waria sama sekali tidak menghiraukan sapaan warga. Ia terus saja bergegas menjauh. Warga menatap keheranan. Tanpa memperdulikan siapapun, Mbah Waria terus menyeret kedua cucunya. Langkahnya semakin dipercepat. Ayu dan Gendis terseok-seok berusaha mengimbangi langkah neneknya. Hingga di persimpangan tanpa sadar mereka bertubrukan dengan Jamrodi. Tubuh Mbah Waria tersungkur, begitupun tubuh Jamrodi. Mata nenek melotot ngeri demi menyadari siapa yang terjengkang di hadapannya. Jamrodi juga tampak melotot tidak percaya. Untuk sesaat nenek terpaku. Nenek tersadar saat Ayu dan Gendis membantunya berdiri tanpa memperdulikan Jamrodi yang masih terpaku. Nenek segera menyeret kedua cucunya menjauh dari tempat itu. Jamrodi tampak menatap mereka dengan tatapan yang susah diartikan. Saat nenek dan kedua cucunya telah hilang dari pandangan, Jamrodi bangkit. Mereka mau kemana? Kok tergesa-gesa? Batin Jamrodi bingung. Kenapa nenek menatapku ngeri? Apa Komari telah... Jamrodi menggantung kalimatnya. Jika Komari sudah mampus, gak mungkin mereka meninggalkan rumah. Jamrodi sibuk berspekulasi. Sesaat kemudian Jamrodi tampak bergegas meninggalkan tempat itu. Dia menuju rumah Komari. Dia jalan tanpa dia sadari, Sohla dan Bahra melihatnya. Jamrodi, mau kemana sepagi ini? Ucap Bahra penuh selidik. Ah, kau ini mau tahu urusan orang saja, serga Sohla. Tanpa memperdulikan ucapan Sohla, Bahra langsung bergegas mengikuti Jamrodi. Sohla tampak bengong sejenak. Cari masalah saja ini anak, ngapain ngurusnya Jamrodi coba? Tapi tidak urung Sohla mengikuti langkah Bahra sambil menggerutu. Ia gemereneng gak jelas mengejar Bahra, namun Sohla bungkam saat menyadari kemana langkah kaki Bahra dan Jamrodi bermuara. Semoga tidak terjadi hal yang buruk, batin Sohla. Entah mengapa tiba-tiba, aku punya firasat buruk. Kaki Jamrodi telah memasuki rumah Komari yang pintunya terbuka lebar, diikuti Bahra. Sohla memperhatikan mereka dari jauh sambil mempercepat langkah. Dari arah yang berlawanan tampak beberapa ibu-ibu juga mulai datang. Mereka datang untuk rewang. Nanti malam adalah acara doa 7 hariannya sehari. Baru saja Sohla sampai di ambang pintu rumah Komari, beberapa ibu-ibu yang sudah masuk duluan histeris ketika Jamrodi menyingkap selimut yang menutupi jasad Komari. Pada saat yang bersamaan kaki Sohla sampai di ambang pintu, kaki Sohla langsung lemas bagai tidak bertulang. Tubuhnya menggigil dengan wajah pias. Sementara Jamrodi seolah tidak terpengaruh dengan suara ibu-ibu yang histeris. Wajahnya tampak sumringah. Detik berikutnya tampak tersenyum puas. Tanpa disadari oleh Jamrodi, ekspresinya diperhatikan dengan tatapan ngeri oleh Bahra. Wajah Bahra yang tadinya pias langsung mengeras demi menyaksikan ekspresi Jamrodi saat mendapati Komari mati mengenaskan. Matanya menata Jamrodi penuh amarah. Kedua tangannya mengepal, giginya gemeretak. Lalu, buk, buk. Bahra menghantamkan tinjunya ke arah Jamrodi. Pukulan Bahra telak mengenai sasaran. Tubuh Jamrodi tersungkur tanpa mampu menghindar.
Belum lagi Jamrodi mampu menguasai diri. Bahara menumbuk Jamrodi dengan serangan beruntun. Tubuh Jamrodi ambruk membentur dinding. Bahara masih belum puas. Dia menghantam tendangan bertubi-tubi. Jamrodi dihajar habis-habisan tanpa mampu menghindar apalagi melawan. Ibu-ibu yang tadi histeris langsung bungkam dengan tatapan ngeri menyaksikan Bahara mengajar Jamrodi. Pun Solah hanya terpaku. Ia ingin sekali mencegah Bahara tapi dia tidak memiliki tenaga untuk sekedar berdiri. Sementara Bahara bagai orang kesetanan terus menghantamkan tendangan ke arah Jamrodi. "Mampus kau!" teriak Bahara puas saat menyadari Jamrodi sudah tidak bergerak. "Kau pikir nyawa manusia seperti nyawa binatang yang bisa kau habisi seenak udelmu?" Bahara mengomel meluapkan kesalahannya. Detik berikutnya Bahara tampak mengeluarkan belati yang biasa dia sengkelit. Belati tampak berkilat tajam. Mata Bahara juga berkilat tajam menatap mata belati dalam genggaman. Setelah puas menatap setiap inci dari belatinya, tatapan Solah beralih pada Jamrodi yang ngelimbruk seperti gombal amo dengan tatapan membunuh. Ia menghunus belatinya dengan seteringnya buas. Bagai harimau haus darah, Bahara mengayunkan belatinya ke arah Jamrodi. Solah yang menyaksikan Bahara mengayunkan belatinya hendak membunuh Jamrodi. Dia merangkak, ingin berteriak mencegah Bahara, tapi mulutnya tidak mampu bersuara, seolah dijahit. Sementara ibu-ibu hanya mampu menggigil menyaksikan semua kekacauan yang sedang terjadi. Mereka tidak jauh beda dengan Solah. Pada saat belati milik Bahara hampir mendarat di dada Jamrodi, saat itulah Solah berhasil mencapai kaki Jamrodi. Solah memeluk kaki Bahara erat. Bahara sangat terkejut. Dia menghentikan aksinya. Perhatian Bahara tersenyum kepada sahabatnya yang menggeleng berkali-kali. Tatapannya memohon agar Bahara mengurungkan niatnya. "Solah, kau kenapa?" tanya Bahara bingung. Bahara hanya terus menggeleng, sementara bibirnya masih tidak mampu berucap sepatah kata pun. Seolah lupa dengan niatnya membunuh Jamrodi. Bahara buru-buru membantu Solah untuk berdiri, lalu menggelendang tubuh Solah keluar dari kamar komari. Didudukannya Solah di balai-balai lalu diambilkan air putih. Setelah Solah minum, Bahara memintanya untuk berbaring. Ia kembali untuk menolong ibu-ibu yang juga masih menggigil di tempatnya tanpa mampu beranjak. Satu persatu para ibu-ibu dibawanya keluar dari kamar komari, lalu diberinya air putih. Wajah mereka tampak linglung dengan tatapan kosong. Setelah itu Bahara berlari ke musola dan menyiarkan kabar kematian Komari. Selesai mengabarkan kematian Komari pada halayak ramai, Bahara kembali ke rumah Komari. Saat para pelayat datang, tubuh Jamrodi masih ngelimbruk di dekat ranjang Komari. Sebagian orang mengurus Jamrodi, membawanya pulang ke rumahnya. Sebagian lainnya mengurus jenazah Komari. Orang-orang bertanya-tanya tentang keberadaan Bawaria, Ayu, dan Gendis. Kasakusuk pun beredar santer tidak terbendung bagai wabah penyakit menular tentang semua kekacauan yang terjadi di rumah Komari. Mulai dari penyebab kematian Komari, tentang Solah yang tampak linglung, tentang Jamrodi yang ditemukan pingsan dalam keadaan babak belur di dekat tempat tidur Komari. Sementara ibu-ibu yang tadi menyaksikan semua kekacauan juga masih tampak linglung. Mereka hanya bungkam tanpa ingin berkomentar tiap kali mendengar para pelayat bisik-bisik. Yang paling santer adalah tentang hilangnya Bawaria, Ayu, dan Gendis. "Jangan-jangan Bawaria yang melakukan ini semua karena ingin membalas kematian Sari," ucap salah satu pelayat setengah berbisik. "Bisa saja, meski Sari adalah menantunya, tapi keduanya sangat dekat. Sari menyayangi Bawaria, bagi putrinya sendiri itu pun sebaliknya. Jika orang yang gak kenal pasti mengira Komari adalah menantunya." Pelayat yang lain menimpali ucapan pelayat sebelumnya. "Ya gak mungkin Bawaria mampu melakukannya. Sebuas-buasnya harimau tidak mungkin memangsa anaknya sendiri," serga seorang ibu. "Lagian kalian ini bukan berfokus mendoakan dan membantu persiapan pemakaman, malah sibuk bergosip," lanjut ibu tersebut ketus. Mereka berdua langsung bungkam sambil menunduk. Bahara terus berada di samping Solah. Hingga prosesi pemakaman Komari selesai, Bahara tidak banyak bicara. Sementara Solah juga masih bungkam, diam 1000 bahasa. Malam itu acara doa 7 hari Sari sekaligus acara doa hari pertama untuk Komari. Bahara dan Solah tidak pulang hingga acara doa selesai. Saat acara doa selesai, mereka hendak pulang tapi dicegah oleh Pak Kusnan. "Bapak ingin bicara dengan kalian berdua, bisa?"
ucap Pak Kusnan bertanya. Tentu saja Ki, jawab Bahara. Sola masih bungkam. Bahara membawa Sola kembali duduk. Sola hanya menurut. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Pak Kusnan saat mereka sudah duduk. Tentang apa yang menimpa Komari saya kurang tahu Ki. Kami menemukan Komari sudah tidak bernyawa saat kami datang. Jamrodi yang masuk rumah duluan, jawab Bahara menjelaskan. Pak Kusnan menatap tajam bola mata Bahara mendengar keterangannya. Sedetik kemudian tatapan beralih kepada Sola, sorot matanya penuh tanya. Sepertinya Sola Soki. Dia langsung lemas saat masuk kamar Komari. Saat aku hampir membunuh Jamrodi, dia merangkak untuk menghentikanku karena kakinya tidak mampu berdiri. Jadi kau yang mengajar Jamrodi? Iya Ki. Apa masalahnya? Bahara tampak ragu untuk beberapa saat. Dia menatap Pak Kusnan dengan tatapan yang susah diartikan. Beberapa detik Bahara mendekat lalu mendekatkan bibirnya ke telinga Pak Kusnan. Mata Pak Kusnan membulat sempurna dengan tatapan tidak percaya. Bagaimana kau begitu yakin? Tanya Pak Kusnan begitu Bahara menyelesaikan kalimatnya. Bahara meletakkan jari telunjuknya di depan bibir. Matanya celingukan seolah dia takut ada yang mendengar. Aku mengikutinya sejak kematian Sari. Silakan cari tahu sendiri kebenaran ceritaku Ki. Ki Kusnan sedikit banyak pasti tahu tentang hal ini. Bahara langsung berdiri. Aku pamit Ki. Aku mesti mengantar Sola pulang. Bahara mengulurkan tangan kepada Pak Kusnan untuk bersalaman. Pak Kusnan menjabat tangan Bahara sambil berbisik. Bagaimana dengan Bawaria, Ayu, dan Gendis? Tanya Pak Kusnan. Suaranya sangat pelan nyaris berbisik. Kau tahu di mana mereka? Aku juga sangat ingin tahu mereka ada di mana Ki. Pak Kusnan menatap Bahara tajam, berusaha menyalami sorot matanya, mencari kebenaran atas ucapan Bahara. Sedetik kemudian Pak Kusnan berucap, pulanglah. Bahara pun ngeloyor membawa sahabatnya meninggalkan rumah Komari. Mereka menuju rumah melewati jalan setapak di belakang rumah Komari. Tanpa mereka sadari dari tempat yang tidak terlihat, sepasang mata mengawasi mereka dengan tatapan geram. Bahara dan Sola meninggalkan rumah Komari melalui jalan setapak di belakang rumah Komari. Suasana mencekam dirasakan Bahara. Jalanan yang sepi dan gelap membuat nyalinya semakin ciut. Meski sedari tadi dialah yang paling tegar, sesungguhnya batinnya diliputi kengerian. Siapa korban selanjutnya? Batinnya. Kenapa firasatku buruk? Jangan-jangan. Bahara tiba-tiba menghentikan langkah. Matanya melotot tidak percaya. Tubuhnya menggigil ketakutan. Sementara Sola yang dipapanya tubuhnya merosot ngelimbruk di rumputan. Kedua kakinya tidak mampu menyangga tubuhnya. Jamrodi berdiri gagah menghadang jalan. Wajahnya masih pengap biru-biru bekas pukulan Bahara. Tangan kanannya menggenggam parang. Mata Bahara menatap ngeri pada parang dalam genggaman Jamrodi yang berlumuran darah segar. Dari ujung parang darah menetes perlahan jatuh di rumputan. Meski malam itu gelap, Bahara melihat dengan jelas karena jarak yang begitu dekat. Apa maumu? Tanya Bahara ketakutan. Jamrodi terkekeh mendengar pertanyaan Bahara. Kau pikir aku mau apa? Ha? Jawab Jamrodi dengan seringnya licik. Dia melangkah mendekat. Lalu Jamrodi mengayunkan parangnya tinggi-tinggi. Bahara mundur beberapa langkah tapi naas. Dia malah menyandung sesuatu hingga jatuh terjengkang. Jamrodi melangkah pasti dengan seringnya membunuh. Parangnya berkilat oleh cahaya bulan sabit yang datang pergi. Sesekali bulan sabit memang tertelan awan hitam. Saat muncul cahaya redupnya membias membuat kilatan parang milik Jamrodi tampak jelas. Seringnya penuh kemenangan terukir di bibir Jamrodi. Sementara Bahara hanya mampu menyerah pada nasib. Kakinya benar-benar tidak mampu menyangga tubuhnya. Ia merangkak mundur, berusaha menjauh dari Jamrodi. Jamrodi berdiri gagah menghadang jalan. Wajahnya masih pengep biru-biru bekas pukulan Bahara. Tangan kanannya menggenggam parang. Mata Bahara menatap ngeri pada parang dalam genggaman Jamrodi yang berlumuran darah segar. Dari ujung parang, darah menetes perlahan jatuh di rumputan. Meski malam itu gelap, Bahara melihat dengan jelas karena jarak keduanya begitu dekat. Sementara Sola hanya mampu membeku menyaksikan Jamrodi yang hendak menghabisi Bahara. Dia membeku dengan tatapan kosong. Kilatan parang milik Jamrodi yang hampir membabat tubuh Bahara sama sekali tidak berpengaruh pada Sola. Beruntung Bahara masih mampu menghindar. Dia terus merangkak mundur.
Jamrodi masih terus mengayunkan parangnya membabi buta menyerang Bara. Bara terus merangkak mundur menghindari setiap sabetan parang milik Jamrodi. Sementara seseorang yang mengawasi mereka dari tempat yang tidak terlihat tampak tersenyum licik. Sedetik kemudian ia meletakkan kedua tangannya di depan dada lalu memejamkan mata. Mulutnya komat kamit membaca mantra. Bersama selesainya mantra yang ia ucapkan, Sola tampak bergerak ke satu arah. Matanya nyalang seorang mencari sesuatu. Di satu titik mata Sola berhenti pada sebuah batu besar. Ia berjalan cepat ke arah batu besar tersebut. Tangannya meraih batu besar tersebut dengan kedua tangan, mengangkat batu tersebut, lalu berjalan cepat ke arah Jamrodi yang sedang sibuk membabatkan parangnya. Lalu, bek, bek. Sola menghantamkan batu di tangannya sekuat tenaga, tepat di kepala Jamrodi. Tubuh Jamrodi ambruk bersimbah darah. Darah mengalir deras dari kepalanya yang terluka. Untuk sesaat Sola tampak terkejut seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja dilakukannya. Beberapa detik kemudian tatapannya kembali beku. Dia mematung dengan tatapan kosong. Bara membeku untuk beberapa detik demi menyaksikan Jamrodi terkapar. Matanya membulat dengan tatapan tidak percaya. Dia segera bangkit saat menyaksikan Sola kembali mematung dengan tatapan kosong. Bara tampak bingung untuk sesaat. Dia berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Sementara sosok yang terus mengawasi mereka tampak tersenyum puas. "Sepertinya memang dia orangnya," ucapnya lirih. Senyum liciknya kembali terukir. Kemudian sosok itu ngelayar pergi. "Aku akan mengurusmu nanti," ucapnya kemudian sambil melenggang pergi. Sola menyelamatkanku, tapi kemudian kembali membeku dengan tatapan kosong. Batin Bara bingung. Apakah dia melakukannya di luar kesadarannya? Bara menggeleng tidak mengerti. Detik berikutnya tanpa pikir panjang, Bara menggandeng tangan Sola lalu menggelandang Sola meninggalkan Jamrodi. Baru beberapa langkah dia meninggalkan tempat itu, Bara menghentikan langkah. "Bagaimana jika Jamrodi mati kehabisan darah?" ucapnya pelan seolah bicara pada diri sendiri. "Aku harus menolongnya." Dia berbalik melangkah ragu mendekati Jamrodi. Baru beberapa langkah Bara kembali berhenti. "Bagaimana jika dia pura-pura pingsan lalu membabatkan parangnya saat aku menolongnya?" Bara tampak bingung. "Tolong, tolong, tolong!" Bara jumbul. Tiba-tiba Sola berteriak meminta tolong. Belum lagi hilang rasa terkejutnya, Sola kembali berteriak, "Tolong, tolong, tolong!" Bara berusaha membungkam mulut Sola, tapi ditepis oleh Sola. Sementara dari arah rumah Komari, tampak orang-orang berlari mendekat. Di depan sendiri Pak Kusnan, Tergopo berlari kecil. Beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu mengekor di belakangnya. Wajah Bara berupa pias demi menyaksikan banyak orang datang. Namun tidak sengaja Sola, dia menepis cengkeraman tangan Bara lalu berlari mendekati Pak Kusnan. Tanpa rasa bersalah dia berucap, "Aku yang telah memukulnya hingga terkapar dengan batu itu." Suaranya lantang. Tangannya menunjuk sebuah batu yang tergeletak di dekat Jamrodi. Pak Kusnan tampak bingung seolah tidak percaya dengan ucapan Sola. "Dia melakukannya untuk menyelamatkanku," timbal Bara. Entah sejak kapan dia berdiri di sana, tidak ada yang menyadarinya. "Jamrodi berusaha membunuhku dengan parangnya, dia hanya berusaha menyelamatkanku." Bara memperjelas keterangannya. Pak Kusnan dan orang-orang hanya menatap Bara dengan tatapan yang susah diartikan. "Apa kau terluka?" Tiba-tiba salah seorang dari mereka berteriak memecah kesunyian. "Tidak, aku tidak terluka," jawab Bara tegas. "Lalu Jamrodi telah melukai siapa?" tanya warga lebih lanjut. "Kami tidak tahu. Saat dia datang parangnya sudah bermandikan darah segar," ucap Bara menjelaskan. Sudah, bicaranya nanti saja. Mari kita tolong Jamrodi dulu sebelum dia kehabisan darah," tegas Pak Kusnan memotong pembicaraan. Mereka pun langsung bahu-membahu menolong Jamrodi. Jamrodi langsung dibawa ke rumah mantri kesehatan. Jamrodi siuman beberapa saat setelah kepalanya selesai dijahit. Mantri kesehatan menjahit luka di kepalanya Jamrodi untuk menghentikan pendarahan. Pak Kusno tampak di luar mengobrol dengan Bara. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Pak Kusnan. "Kami dicegat oleh Jamrodi saat kami pulang dari rumah Komari. Dia membawa parang yang berlumuran darah dengan tatapan membunuh." Detik berikutnya tanpa berucap sepatah kata pun, dia mengayunkan parangnya ke arahku. Aku berhasil mundur beberapa langkah,
Tapi naas, aku malah jatuh terjengkang. Jamrodi terus membabatkan parangnya ke arahku. Beberapa kali, aku masih bisa mundur menghindar. Pada saat parangnya hampir membabat leherku, tiba-tiba tubuhnya ambruk. Saat dia terkapar, aku baru sadar bahwa Solah yang memukulnya dengan batu besar. Pak Kusno hanya menatap Bara dengan tatapan bingung demi mendengar keterangan Bara yang panjang lebar. Pada saat itulah tampak Jamrodi keluar dari rumah mantri kesehatan diikuti beberapa warga. Dia berhenti sejenak menatap Pak Kusnan, Bara dan Solah. Tatapannya tajam penuh kebencian. "Pak Kusnan yang menolongmu dan membawamu ke sini," ucap warga yang berdiri di sampingnya menjelaskan. Jamrodi hanya menatap warga tersebut dengan tatapan datar, tanpa berucap sepatah kata pun. Kemudian dia melangkah meninggalkan rumah mantri kesehatan. Pak Kusnan menatap punggung Jamrodi. Dia tampak menghela nafas berat. Meski bibirnya tidak berucap sepatah kata pun, ada bayangan lega bercampur kecewa dari sorot matanya. Mungkin Pak Kusnan lega karena Jamrodi selamat, tapi beliau kecewa karena Jamrodi terlalu angkuh untuk sekedar mengucapkan terima kasih. Akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Solah pulang dengan diantar Bara. Saat mereka nyampe rumah Solah, tampak Jamrodi baru saja keluar dari rumah Solah lewat pintu belakang. Bara menatap Jamrodi dengan tatapan bingung. Ngapain Jamrodi ke rumah Solah? Sementara tampak orang tua Solah tergopoh menyambut kedatangan mereka. "Apa Solah baik-baik saja?" tanya sang bapak. "Jamrodi bilang Solah sakit." "Solah baik-baik saja Pak Le. Dia hanya kaget saja. Dia orang pertama yang menyaksikan jasad Komari setelah Jamrodi," jawab Bara menjelaskan sambil membimbing Solah untuk duduk di sebuah sofa. "Sudah Bune, cepat usapkan kain jarikmu biar hilang sawannya," perintah sang bapak. Sang ibu tanpa berucap sepatah kata pun langsung menuruti perintah suaminya. Dia membuka ujung seweknya lalu mengusapkan ke wajah Solah. Sedetik kemudian bibirnya mulai komat-kamit membaca sesuatu. Sesekali ditiupnya ubun-ubun putranya. Ia terus melakukannya hingga putranya tertidur. Bara berpamitan saat Solah tertidur. Orang tua Solah menatap Solah yang tertidur dengan tatapan terenyuh. "Bune, aku kok merasakan ada yang tidak beres sama anak kita," ucap sang bapak. "Entahlah Pak Nek, tatapannya kosong sebelum dia tertidur. Mungkin dia hanya sawanan Pak." "Iya Bune, mudah-mudahan dia hanya sawanan." Kedua orang tua itu menatap putra semata wayangnya penuh harap. Ada doa yang terucap yang terus mereka kedua panjatkan. Sekuat apapun keduanya berusaha tenang, tetapi tetap saja mereka berdua merasa was-was. Lewat tengah malam tiba-tiba Solah terbangun. Matanya memindai seluruh ruangan. Tidak ada siapa-siapa, tapi mengapa aku merasa ada yang membangunkanku? Jam berapa sekarang? Matanya menatap jam dinding yang tergantung di tembok tidak jauh darinya. Ia menajamkan pandangan. Jam dinding menunjukkan pukul 03.45 dini hari. Sudah hampir pagi. Dia bangkit lalu masuk ke kamarnya. Saat keluar dia membawa handuk dan baju ganti, kemudian langsung masuk kamar mandi. Saat Solah keluar dari kamar mandi, azan subuh sudah berkumandang. Dia langsung bersiap-siap untuk ke masjid. Sesaat kemudian Solah tampak meninggalkan rumah. Pakainya rapi khas orang hendak ke masjid. Dia menuju masjid dengan mengambil jalan pintas melalui jalan setapak di belakang rumah Komari. Karena itu jalan terdekat menuju ke masjid. Jika melewati jalan utama, dia mesti berputar hingga arah masjid menjadi lebih jauh. Dia tampak bergegas, sementara orang tuanya juga sudah tampak keluar dari rumah hendak ke musola. Mereka berdua juga biasa mengambil jalan yang sama, jalan yang biasa dilalui Solah, yaitu melewati jalan setapak di belakang rumah Komari. Solah melangkah ringan. Dia menggunakan lampu senter sebagai penerangan, tangannya berayun ringan. Tanpa sengaja lampu senternya menangkap sosok bayangan di tengah kebun. Solah langsung berhenti, lalu mengarahkan senternya pada bayangan tersebut. Ternyata tidak ada apa-apa. "Apa yang kulihat tadi ya? Aku yakin ada seseorang berjalan di tengah kebun," ucapnya lirik. Matanya membulat sempurna sampai hampir keluar, menajamkan pandangan ke setiap sudut kebun. Suara angin seperti kepakan sayap, merasa ada yang aneh. Solah mengarahkan senter ke atas sambil mencari sumber suara. Lagi-lagi Solah merasakan hembusan angin aneh, seolah berada di atas kepala, mengitarinya. Solah mengarahkan cahaya senter ke segala arah, matanya nyalang mencari sumber suara. Astaga!
Sola berteriak kebingungan, mengarahkan senter ke segala arah. Ampun, ampun. Tiba-tiba Sola mendengar seseorang berteriak histeris. Lampu senter tepat mengenai sosok yang sangat menakutkan, berbadan manusia berkepala burung, sedang jongkok di dekat pohon besar. Sola melotot tidak percaya dengan tatapan ngeri. Sosok makhluk berbadan manusia bersayap memakai celana panjang warna hitam bertelanjang dada, kepalanya mirip dengan kepala burung gagak. Dengan paruh besar dan mata yang dilingkari lingkaran berwarna kuning, sosok itu memegang sebuah tongkat. Bagian ujung tongkatnya menyala. Tiba-tiba sosok manusia bersayap mengepakkan sayapnya. Terlihat setengah mekar, setengah terlipat. Suara yang bergemuruh muncul saat ia mengepakkan sayapnya. Angin dari kepakan sayap memporak-porandakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Seolah sedang terjadi gempa, menjatuhkan apapun yang dilintasinya. Tanpa sengaja mata Sola menangkap sosok yang sangat dikenalnya, sedang terikat di bawah sebuah pohon. Bara! Refleks bibirnya berucap nama sahabatnya. Brak, brak, brak. Suara pepohonan berjatuhan dari tempatnya. Ada sebagian yang tercabut dari akarnya. Sola, Bara! Teriak seseorang dari kejauhan. Belum sempat Bara menoleh tiba-tiba. Brak! Suara sebuah pohon tumbang di dekat tubuh Bara. Bara terjengkang saking kagetnya. Beruntung pohon besar itu tidak menimpa tubuhnya. Senter di tangannya terlempar dalam keadaan hidup. Sorot terang senter mengarah ke tubuh Bara yang terikat di sebuah pohon. Berbarengan dengan itu, terdengar suara kepakan sayap berlari menjauh. Sola berusaha mengejar makhluk bersayap, tapi sudah tidak kelihatan. Cepat sekali dia menghilang, ucap Sola bingung. Sola berbalik ke arah Bara yang terikat. Tiba-tiba merasakan perutnya terasa mual. Ia menahan agar tidak sampai muntah. Bau anyir telur busuk bercampur dengan bau comberan tiba-tiba juga menusuk hidungnya. Sementara ia mulai merasakan sakit di perutnya, terasa seperti ditusuk-tusuk, hingga ia jatuh terduduk sambil memegangi perutnya. Sola berusaha bangkit, tapi perutnya semakin sakit. Dari kejauhan kedua orang tuanya berlari mendekat. Tolong Bara dulu pak, ucap Sola lemah. Tangannya menunjuk ke satu arah di mana Bara terikat. Tanpa dikomando 2 kali, ayah Sola berlari ke arah Bara, sementara sang ibu membantunya berdiri. Pada saat yang bersamaan ayah Sola tampak mendekat sambil memapa Bara. Biar aku saja yang mengantar Bara pulang, ucap Sola sambil melingkarkan tangannya di pinggang Bara. Kamu yakin Le? Tanya sang ibu bimbang. Iya mak, silakan bapak dan emak pergi ke masjid. Sebentar lagi iqomat, aku akan sholat di tempat Bara saja. Sola langsung beringsut sesaat setelah ia menyelesaikan kalimatnya. Kedua orang tua Sola menatap punggung mereka hingga keduanya hilang dari pandangan. Kemudian mereka bergegas menuju masjid. Suara iqomat terdengar mulai berkumandang. Udara pagi menerpa wajah kedua orang tua itu terasa lebih dingin dari biasanya. Pane, kenapa perasaanku gak enak ya? Ucap sang ibu. Itu hanya perasaanmu saja Bune. Anak kita hanya mengantar sahabatnya pulang ke rumahnya. Kau ini seperti ditinggal merantau saja, jawab sang ayah sambil terkekeh. Ayo, kita hampir ketinggalan sholat berjamaah, lanjut sang ayah sambil bergegas. Begitu selesai berjamaah, ibu Sola langsung pulang. Ia tidak ikut wiritan dan berdoa. Begitu turun dari masjid, ia bergegas pulang lewat jalan setapak di belakang rumah Komari. Kenapa dadaku terus deg-degan? Sekuat apapun aku berusaha menepis rasa was-was, tetap saja tidak bisa hilang. Ia terus bergegas menyusuri jalan setapak di belakang rumah Komari hingga ia sampai di tengah kebun di mana tadi berpisah dengan anaknya. Kakinya melangkah gesit setengah berlari, seolah sedang dikejar sesuatu. Di satu titik ibu Sola tiba-tiba kaget dan langsung membeku. Bibirnya tiba-tiba keluh, tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya juga seolah terpaku dengan tanah tepatnya berdiri. Ibu Sola melihat sosok manusia bersayap berkepala burung gagak sedang duduk di atas paha Sola dengan tangan berlumur darah. Posisi masih merogoh perut Sola. Seketika ibu Sola menangis demi menyaksikan kondisi anaknya yang sudah meregang nyawa. Ia histeris tapi dari mulutnya tidak keluar suara, bahkan sang ibu tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Mulut Sola menganga seperti seseorang yang sedang menahan sakit, sampai leher mengangkat sebagian tubuhnya. Mata Sola seperti ketakutan. Sedangkan sosok itu hanya menoleh ke arah ibu Sola kemudian menunjuknya. Dan saat itulah ibu Sola mulai bisa menggerakkan tubuhnya, kemudian berteriak. Tolong, tolong, tolong.
Makhluk itu mengedipkan mata lalu berdiri tegak, kemudian terbang. Suara kepakan sayapnya menembus dedaunan rimbun, lalu menghilang. Sesaat setelah makhluk itu menghilang, baru kemudian datang orang-orang yang dari masjid serta warga sekitar. Semua orang yang menyaksikan tubuh Sola mual-mual lalu muntah. Gak tahan menyaksikan keadaan Sola. Tubuhnya bersimbah darah, perutnya terdapat luka menganga seperti orang yang habis operasi sesar, yang lukanya tidak dijahit kembali. Bedanya, jika operasi sesar perut disobek menggunakan pisau bedah, tapi perut Sola seperti disobek dengan kuku-kuku tajam. Tanah dan rumputan juga basah oleh darah. Sementara Bara juga terkapar tidak jauh dari tubuh Sola dengan keadaan yang lebih buruk. Perut mereka seperti orang hamil 9 bulan. Perut Bara juga bolong, persis seperti yang terjadi dengan Komari. Bedanya, perut Bara seperti meledak. Sedangkan luka milik Sola persis seperti milik Sari. Tubuh keduanya sangat bau. Bau menyengat seperti bau telur busuk bercampur dengan bau comberan. Keduanya masih bernafas meski susah payah. Suara nafas keduanya membuat siapapun tercekat. Jelas sekali keduanya sangat tersiksa. Pak Kusnan datang, matanya terpaku tidak percaya. Ada duka dan kemarahan bercampur jadi satu. Tubuhnya langsung menggigil menahan amarah dan duka. Tangannya mengepal, giginya gemertak. Keringat dingin mengucur sebesar biji jagung membasahi tubuhnya. Pak Kusnan memejamkan mata beberapa saat, berusaha menghirup udara sebanyak-banyaknya. Namun dadanya masih saja sesak, seolah oksigen di bumi ini tidak cukup untuknya. Gemetaran bibirnya refleks berucap, "Laki-laki Satarang." Tubuh Pak Kusnan terhuyung, tangannya memegangi dadanya yang terasa semakin sesak. Salah satu warga yang menyadari tubuh Pak Kusnan hampir limbung, buru-buru menopang tubuhnya. "Apa Ki Kusnan baik-baik saja?" "Ya, saya baik-baik saja." Laki-laki yang menopang tubuh Pak Kusnan membimbingnya untuk duduk. Keduanya dilarikan ke rumah sakit, tapi sayang, Bara tewas sebelum sampai ke rumah sakit. Sola memang masih bernapas hingga sampai rumah sakit. Dokter melakukan operasi dan mengeluarkan isi perutnya. Perut Sola berisi tanah, air comberan dan dedaunan kering. Beruntung dia bawa ke sini tepat waktu. Jika tidak, kemungkinan dia tidak akan tertolong. Karena luka di perutnya sudah infeksi dan menyebabkan pembusukan, ucap dokter menjelaskan. Pembusukan? Ya, perutnya sudah mulai ada tanda-tanda akan membusuk. Jika terlambat melakukan penanganan, perutnya bisa meledak. Orang-orang hanya bisa melongo dengan ekspresi ngeri mendengar penuturan dokter. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.